Pengertian koperasi dan prinsip-prinsipnya. Sebelum menjelaskan, let me introduce myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah ST dari Prodi Manajemen 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, konsentrasi kewirausahaan. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi perkuliahan manajemen, koperasi dan UMKM, khususnya pada materi pengertian koperasi dan prinsip-prinsipnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan materi tersebut. Semua itu akan saya bahas di video ini, so let's watch this video till the end and let's study together. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian koperasi. Ada beberapa pengertian koperasi dan saya mengambil 3 di antaranya. Menurut Perserikatan Koperasi Internasional, koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan berusaha bersama dengan saling membantu antara satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan. Usaha tersebut harus didasarkan prinsip-prinsip koperasi. Yang kedua, menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Yang terakhir, menurut Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong, seseorang untuk semua dan semua untuk seorang. Jadi, dari beberapa yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, bergerak dalam bidang perekonomian untuk memperbaiki nasib penghidupan para anggota koperasi. Dengan pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha, koperasi dijalankan sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi dengan berasaskan asas kekeluargaan. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip koperasi tersebut merupakan rules of the game dalam kehidupan koperasi. Jadi, pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadi watak koperasi sebagai badan usaha yang berbeda dengan badan usaha lain. Berikut ini adalah beberapa pendapat tentang prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama yaitu prinsip Rochdale. Koperasi ini sendiri adalah salah satu contoh koperasi yang menjadi pionir koperasi di seluruh dunia. Koperasi Rochdale adalah koperasi yang memiliki keseimbangan antara kepentingan dan partisipasi anggota. Prinsip-prinsip yang diterapkan koperasi Rochdale menjadi contoh koperasi-koperasi di seluruh dunia. Prinsip-prinsip yang diterapkan koperasi Rochdale adalah sebagai berikut. Prinsip koperasi Rochdale yang pertama yaitu kebijakan susunan pimpinan diatur secara demokratis. Maksudnya, inti demokrasi yang diterapkan koperasi Rochdale adalah segala apa yang dilakukan oleh koperasi merupakan keputusan semua anggota. Prinsip kedua yaitu keanggotaan yang terbuka. Maksudnya, menjadi anggota koperasi
atas dasar sukarela dan harus memahami manfaat menjadi anggota koperasi tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu adanya pembatasan bunga atas modal. Maksudnya, koperasi merupakan kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Hal itu dapat dilihat dari fungsi simpanan wajib anggota sebagai sumber modal dalam koperasi. Prinsip yang keempat, yaitu pembelian dilakukan secara konstan. Maksudnya, dengan prinsip ini tidak hanya akan mempercepat perputaran modal, tetapi juga akan memberikan pelayanan secara bergilir kepada setiap anggota koperasi. Prinsip yang kelima, yaitu pembagian keuntungan didasarkan atas jumlah pembelian yang dilakukan oleh anggota. Maksudnya, sebagian besar partisipasi anggota dalam bentuk pembelian. Oleh karena itu, ukuran besarnya pembagian keuntungan didasarkan pada jumlah pembelian dilakukan oleh anggota, maka semakin besar pula pembagian keuntungan yang diperolehnya. Prinsip yang keenam, barang-barang yang dijual harus asli dan tidak dapat dipalsukan. Prinsip yang ketujuh yaitu netral terhadap politik dan agama. Kemudian prinsip Rochdale yang terakhir yaitu menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi selanjutnya yaitu prinsip koperasi Indonesia. Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Berikut ini adalah prinsip-prinsip koperasi Indonesia. Yang pertama, kegiatan bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya, setiap keanggotaan atau anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan keanggotaan bersifat terbuka. Maksudnya, terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut. Prinsip yang kedua yaitu pengelolaan yang dilakukan secara demokrasi. Karena setiap keanggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi yang dimaksud bebas berpendapat harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip yang ketiga yaitu pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Maksudnya, setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapatkan bagian hasil usaha yang lebih besar daripada anggota yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi, dan nilai yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian sisa hasil usaha. Prinsip yang keempat yaitu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Maksudnya, pemberian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas oleh besarnya modal yang tersedia. Apabila modal sedikit, pemberian balas jasa juga sedikit dan begitu juga sebaliknya. Jadi, pemberian balas jasa dilihat dari besar kecilnya modal anggota itu sendiri. Prinsip kelima yaitu kemandirian. Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian yang tergantung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, dan keberanian dalam mempertanggungjawabkan segala tindakan atau perbuatan sendiri dalam pengelolaan usaha dan organisasi. Prinsip keenam yaitu pendidikan perkoperasian. Maksudnya, pendidikan perkoperasian memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun dalam masyarakat.
karena manusia di samping sebagai makhluk sosial, juga sebagai makhluk individu. Dan melalui usaha-usaha pendidikan, perkoperasian, dan partisipasi anggota sangat dihargai dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi. Selain itu juga melalui pendidikan perkoperasian, setiap anggota dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Prinsip yang ketujuh yaitu kerjasama antar koperasi. Maksudnya, adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama, dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut. Kerjasama antar koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal. Pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang fungsi koperasi. Fungsi koperasi dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebut bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi koperasi dijelaskan pula pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang pertama, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Fungsi kedua, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya. Fungsi ketiga, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Fungsi keempat, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Secara internal, koperasi berusaha untuk mendidik masyarakat anggota koperasi agar mereka mempunyai bekal keterampilan dengan memberikan pelatihan-pelatihan melalui kegiatan workshop, pembinaan keterampilan pegawai dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai dengan agenda koperasi. Fungsi koperasi secara eksternal yaitu untuk mengenalkan koperasi dalam kalangan masyarakat sebagai tempat untuk pembinaan dan pengembangan UMKM, khususnya UMKM produk unggulan daerah. Salah satunya yaitu produk makanan dan minuman. Contohnya, produk UKM tape ketan gambut. Jadi, koperasi dapat menjadi sarana penyedia bahan baku produksi, penyedia jalur distribusi dan pemasaran, bahkan sebagai tempat pembinaan dan pengembangan bagi UKM gambut, khususnya untuk produksi tapai gambut. Tapai gambut merupakan salah satu hasil dari olah citra karya masyarakat gambut, khususnya di kawasan Desa Pematang Panjang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, atau sekitar 13 km dari pusat kota Banjar. Karena sejak puluhan tahun yang lalu, berkat tetap setia kepada pattern serta resep turun-temurun dari leluhur terdahulu, menjadikan tapai gambut menjadi salah satu panganan legendaris yang tetap eksis sampai saat ini. Tapai gambut yang dikenal masyarakat luas sejauh ini lebih identik dengan jenis tapai baras lakatan atau tapai beras ketan yang dibuat berbentuk bulat seperti kelereng tapi dengan ukuran yang bervariasi dengan warna yang hijau yang berasal dari pewarna alami daun katuk atau daun pudak. Mari kita lihat cuplikan video pembuatan tapai gambut.
Selanjutnya, mari kita tonton cuplikan interview UKM Tapai Gambut. Akhirnya, berakhirlah video materi penjelasan tentang pengertian koperasi dan prinsip-prinsipnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.